Saudara, saya akan buka dengan sebuah kesaksian. Kemarin saya diminta oleh sebuah komunitas. Ya, komunitas ini sebetulnya komunitas gereja besar. Kalau saudara saya sebut namanya pasti saudara tahu. Ya, nggak jauh dari gereja ini. Daerah-daerah sini, tapi gereja besar dengan puluhan ribu jemaat. Tapi udah 2 kali saya diminta untuk berdoa. Bukan untuk mendoakan supaya komunitasnya ataupun untuk apa, bukan untuk bawakan firman, bukan. Tapi dimintanya untuk ngusir setan. Gitu. Ya, ngusir setan karena ada salah satu anggota komunitas itu suka mimpi-mimpi aneh-aneh dan kesetanan gitu. Ini yang ketiga sebetulnya. Dan gereja yang sama, walaupun mereka komunitas-komunitas ini nggak tahu bahwa yang diundang itu kita gitu. Jadi kemarin saya cuma dapat sebuah pandangan dan cara berpikir gini. Oh, ada banyak komunitas-komunitas gereja-gereja besar, tetapi mereka nggak ngalami lagi kuasa Tuhan. Mereka bicara tentang bisnis, oke. Mereka bicara tentang bagaimana keluarga mereka bertumbuh secara ekonomi, itu oke, saudara-saudara. Tapi komunitas, ini karena satu gereja tapi 3 komunitas minta kita, dalam hal ini saya, untuk usir setan gitu kira-kira. Ya, memangnya wajah saya wajah kesetanan. Kan enggak kan ya? Tapi saya berpikir gini, oh banyak orang, banyak komunitas-komunitas di dunia ini hari ini, bahkan gereja-gereja besar yang gerejanya puluhan ribu, kalau kebaktian 5.000 orang. Tapi kok ngusir setan gak berani gitu kira-kira. Lalu waktu saya dihubungi teman saya bilang gini, bro mau ngusir setan? Ah, ngusir setan. Saya bilang gini, kan kalian ada komunitasnya, ada gembala, komselnya juga. Tapi dia bilang gini, tapi itu anggota komunitasnya bilang gini, jangan bro, jangan dari kita, panggil aja pendeta katanya. Wih, ternyata pastor-pastor zaman ini takut dengan setan. Jadi harus kembali kepada pendeta katanya gitu. Nah saudara, apa yang saya mau saksikan buat kita di sini bahwa hari-hari ini kita dalam sebuah komunitas, dengar baik-baik. Dalam sebuah komunitas, sekalipun itu mungkin isinya 5, 10 orang atau 3 orang sekalipun, dengar baik-baik. Bahwa dalam sebuah komunitas, sebetulnya di sana ada kepenuhan setiap kuasa Tuhan. Dan dalam sebuah komunitas, mau 3 orang atau sedikit, di sana ada kepenuhan semua karunia Allah. Jadi saudara jangan berpikir kalau besar, baru itu kuasanya besar. Enggak. Dalam sebuah keluarga kan ada komunitas. Suami, istri, saya 2 orang anak. Saya percaya gini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Bahwa dalam keluarga kami, semua kepenuhan karunia rohani Tuhan udah berikan. Cuma masalahnya ketika ada satu saja yang tidak berfungsi, maka kepenuhan daripada karunia rohani itu akan hilang. Jadi waktu satu aja saudara-saudara yang menyatakan diri bergabung di Jakarta Rock Center ini menjadi jemaat. Ketika engkau nggak berfungsi, maka gereja ini jadi cacat. Itu sebabnya tidak ada satupun di antara saudara yang seharusnya tidak berguna. Katakan amin. Setiap Bapak Ibu harus jadi orang-orang yang berguna untuk pekerjaan di rumah Tuhan di tempat ini. Kalau satu aja mundur, maka ada yang hilang dari rumah Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya di dalam komunitas kita belajar banyak hal. 2 bulan lalu kita bicara tentang leading as influencer in my family. Lalu bulan kemarin kita bicara tentang leading as influencer in my church. Saudara dengar baik-baik. Saudara jangan ada di tempat ini kalau Anda gak mau berguna. Katakan amin. Gak usah bikin repot-repot gereja, saudara. Begitu saudara-saudara datang ke tempat ini, jadilah orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah kalau kita bicara lebih jauh, leading as influencer in my community. Gereja adalah komunitas. Gereja di Jakarta ini aja ada berapa banyak Bapak Ibu. Dan kita saing menyaing, tanding menanding tentang komunitas masing-masing. Tapi hari ini kita harus bertobat. Gereja kita sebagai komunitas harus memberkati gereja yang lain. So firman Tuhan bilang gini dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya katanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita harus bisa mengerti. Waktu saya berdoa tadi di sini dan tadi pagi saya udah ikuti ibadah di gereja ya. Berdoa, Tuhan, saya rindu melayani Engkau Tuhan. Saya rindu memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Saudara, banyak kali kita ini memang kerinduan kita itu. Tapi tadi pagi waktu saya berdoa Tuhan ngomong gini. Kamu duduk baik-baik. Aku yang melayani gerejaku hari ini. Saudara jangan pikir waktu saudara-saudara datang melayani di mimbar ini. Saudara-saudara para pelayan. Terus engkau jadi orang yang hebat yang melayani. Enggak saudara-saudara. Kalau engkau bisa melayani hari ini. Itu karena Tuhan yang melayani engkau di mimbar ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri. Nggak ada satu orang pun yang bisa berkata, aku lebih baik dari yang lain. Nggak ada saudara. Kalau kita ada hari ini, itu karena ayat ini bilang gini. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk kita semua. Itu sebabnya saya ini bangga banget punya Tuhan. Saya baru pulang dari Tentena Bapak Ibu ya. Minggu lalu saya di Tentena. Dari Palu ke Poso ke Tentena. Tempat dulu banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan antar agama. Saudara, yang paling mengerikan di sana itu bukan masalah kemiskinan ternyata. Di sana itu kaya saudara-saudara. Alamnya juga kaya. Tapi riskan sekali terjadi kerusuhan antar agama. Dan yang paling mengerikan beritanya. Saudara, kami layani banyak orang-orang muda di sana. Yang paling mengerikan, anak-anak muda kita di sana hidupnya berantakan semua. Kota Kristen. Ini kota Kristen yang kesekian yang saya pergi. Yang isinya bisa 90% orang Kristen. Tapi hidupnya tidak datang ataupun tidak memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya pergi ke Nias, dalam tahun ini ada 3 kali 4 kali di Nias saudara-saudara. Saya ngomong langsung sama orang Nias. Itu sebabnya kita bersyukur gereja kita sudah mulai perintisan di Nias. 90% orang Kristen. Tetapi ribut, berantem, bunuh-bunuhan, perang antar gereja masih terjadi. Kenapa? Karena tidak mengerti prinsip ini. Berpikir bahwa aku lebih baik dari yang lain. Yesus datang sebagai raja, tapi dia datang sebagai raja yang melayani. Itu sebabnya dia katakan jelas, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi saya pun harus menyadari pagi ini saudara, siang ini. Kalau saya bisa berdiri hari ini, karena Yesus yang melayani hidup saya. Bukan karena saya yang mau melayani saudara, tapi karena Yesus yang diutus oleh Bapa memberi kesempatan, bahkan dia melayani hidup saya hari ini. Dalam pelayanan di gereja ini. Saudara, kita harus lihat apa yang Yesus lakukan waktu dia datang ke dunia. Seperti firman Tuhan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. The purpose of Jesus. Ya. Apa sih harapan Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Dengan cepat saja saya mau katakan, boleh diklik lagi saat saya. Yesus datang untuk mengembalikan apa yang hilang dalam diri manusia. Yaitu yang pertama the Holy Spirit, the government. Yang kedua the kingdom, ya, the government. Yang ketiga the earth, the territory. Yang keempat the culture, yaitu lifestyle. Dan yang kelima the community, adalah bicara tentang bangsa. Jadi saudara udah sering dengar pernyataan ini ya. Saya pakai statement pria. Satu orang pria dipulihkan, maka rumah tangga mengalami pemulihan. Satu rumah tangga pulih, maka gereja pulih. Waktu gereja pulih, maka bangsa pulih. Tapi kenapa bangsa ini kayaknya gak pulih-pulih? Dengar baik-baik, karena gereja gak pernah pulih. Kita masih merasa kita lebih baik dari orang-orang agama lain. Satu kali saya pernah menghakimi papa saya yang suka bikin dosa. Saya menghakimi ibu tiri saya yang suka bikin dosa, saudara-saudara. Dan satu kali saya datang di sebuah KKR di tahun 95 dalam pertobatan saya di awal-awal. Saya ngomong, Tuhan ngomong sama saya, ampuni bapakmu, ampuni mama tirimu. Lalu saya bilang gini, gak bisa saya ngampuni mereka. Karena mereka bukan orang baik. Tapi Tuhan bilang gini sama saya, kamu pikir kamu lebih baik dari mereka? Saudara, kita sering berpikir gereja kita ini lebih baik dari yang lain. Ayo, kita datang untuk melayani. Amin. Nah ini hal yang hilang. Dan Tuhan datang untuk mengembalikan semua ini dalam kehidupan kita, di dalam komunitas, dan dalam pelayanan bahkan di gereja kita. Yang pertama saya bicara tentang the Holy Spirit, the governor. Bahwa
hidup kita ini perlu dikuasai oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya hidupmu bisa leading as influencer in your community. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Ingat baik-baik dalam Kisah Para Rasul, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa Allah mengikuti setiap orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya waktu saya kemarin berdoa, saya bilang ini gak ada apa di rumah ini. Mereka bilang, Bapak rasa gak ada sesuatu? Saya bilang saya gak ada apa-apa. Karena buat saya begitu terang datang, maka gelap pergi. Tapi kekristenan kita hari ini ditakut-takuti dan dibayang-bayangi oleh roh-roh yang lain. Ditakut-takuti dan dibayang-bayangi oleh kuasa yang lain. Padahal Yesus bilang di kayu salib apa? Tetelestai, sudah selesai. Gak ada yang kurang dalam hidupmu orang-orang percaya hari ini. Katakan amin. Gak ada yang kurang. Bahkan dalam Mazmur 139 jelas dikatakan sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada. Kita semua ini ada dalam pikirannya Tuhan. Dan waktu kita ada dalam pikiran Tuhan, ini perkataan dari Miles Monroe yang saya pinjam. Dia bilang gini, sebelum dunia ini ada, kita ini sudah selesai hidupnya. Jadi gak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan Bapak Ibu. Gak ada sesuatu pun yang perlu engkau khawatirkan. Anak-anak muda dengar, gak ada sesuatu tentang masa depanmu yang perlu engkau takutkan. Sekalipun kau lahir di keluarga yang gimana pun itu bentuknya, gak usah takut karena hidupmu sudah selesai. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita terus ngerti kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kita harus ngalami Tuhan. Kita harus secara terus menerus diisi kepenuhan ilahi dalam kuasa Roh Kudusnya. Itu sebabnya The Governor bicara tentang the Holy Spirit. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Yang mendirect hidup kita. Yang mengatur langkah hidup kita. Dalam konseling saya dengan beberapa orang yang sudah mendekati masa tua ya. Ada di sini mendekati masa tua? Enggak ada ya? Mereka bilang gini, Pak, hari-hari ini saya gak bisa tidur, kurang tidur terus. Kenapa gak bisa tidur? Saya bilang kan, iya Pak, banyak sekali yang saya khawatirkan. Tapi saya bilang gini sama dia, saya tahu ibu gak bisa tidur kenapa? Karena ibu takut gak bangun lagi gitu ya. Saudara-saudara, ketakutan ini selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang berkata bahwa mereka percaya. Tetapi saya mau katakan, the Holy Spirit, Roh Kudus itu roh yang membawa damai, katakan amin. Yang selalu diberikan kepada yang ada tinggal di dalam diri kita orang percaya. Dan ini kebenarannya dalam Roma pasal 8. Di ayat yang pertama saya akan, Roma pasal yang ke-8 boleh di slide saya ya, dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman katanya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, sebab semua, mohon maaf ya, di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil katanya. Dengar baik-baik, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kesadaran dalam kehidupan kita bahwa Roh Kudus itu yang jadi penguasa dalam hidup kita. Bahwa Kristus di dalam rohnya, kan dia bilang gini, adalah baik aku kembali kepada Bapa supaya penolong yang lain. Bicara tentang Roh Kudus. Saudara, saya mau bilang gini, kita gak akan bisa berdampak, berinfluence kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus.
Makanya jam-jam doa kita jangan pernah berkurang. Jam-jam bergaul dengan Tuhannya jangan pernah berkurang. Memang ibadah itu adalah 1 kali 24 jam. Saya setuju itu. Tapi kalau kita punya waktu khusus. Ya contoh gini ya. Saya ini suaminya istri saya. Amin katakan ya. Ya kan saya nggak mungkin suaminya istri orang gitu ya. Saya ini kan suaminya istri saya. Saya ini kemanapun pergi status saya adalah suaminya istri saya gitu ya. Kemana aja saya pergi. Saya punya istri, tapi saya harus punya waktu-waktu khusus dengan istri saya. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi kita nggak bisa bilang gini, ya udahlah kan kita ini udah dibenarkan, kita ini udah ditebus, kita ini sempurna. Jadi ya udahlah, itu kita percayai aja. Saudara, sama dengan contoh yang saya kasih tahu tadi bahwa saya ini adalah suaminya maminya Noah nih ya, mamanya Noah. Dan kemanapun saya pergi, saya tetap suaminya istri saya. Tapi saya harus punya jam-jam khusus untuk membuktikan bahwa saya ini adalah suaminya istri saya. Amin. Makanya kita orang Kristen, kita nggak akan pernah bisa kuat kalau kita nggak punya waktu dengan Tuhan. Saya belajar dari Pak Roni, gembala saudara-saudara ya. Amin. Masih gembala saudara kan? Masih ya. Saya takut saya ditunjuk jadi gembala di sini ya. Enggak. Bapak rohani saya. Saya belajar dari dia 30 tahun lebih. Apa? Doa pagi. Saya memulai doa pagi saya sejak tahun 2006 Bapak Ibu. Setiap pagi, 3:30 pagi bangun berdoa kepada Tuhan. Sampai hari ini. Sedikit agak terganggu waktu awal-awal menikah ya. Ya memang kedatangan wanita kadang-kadang mengganggu gitu ya. Enggak. Tapi menyempurnakan gitu ya. Sedikit agak terganggu gitu ya. Jadi agak miring. Tapi sampai hari ini kemanapun saya pergi. Saya selalu bangun jam 4, 3:30, paling lambat 4:30 berdoa. Tanya lagi sama Tuhan. Tuhan apa yang harus saya kerjakan hari ini? 1 hari lagi. Kadang-kadang kan kita doanya sepaket, setahun sekali gitu ya. Ya kan setahun sekali. Gak bisa Bapak Ibu. Kita harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Baca firman, renungkan firman, terus berdoa. Setiap jam 5 berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, itu yang membuat kita menyadari betul bahwa hidup kita ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus, kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara, berapa banyak pun uangmu saudara-saudara. Sebab saya ketemu dengan orang-orang yang kaya-kaya raya, lebih kaya dari saudara ya. Saya tahu di sini banyak orang kaya, tapi saya ketemu dengan orang-orang yang lebih kaya. Mereka juga bilang gini, kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Tuhan bilang tadi gini, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya ngerti gini, waktu kita bergaul karib dengan Roh Kudus yang adalah pemimpin hidup kita. Kita ngerti kemana arah hidup kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman kita tahu kita sedang melakukan kehendak Allah. Enggak usah takut saudara. Tapi banyak orang mengalami ketakutan sedang berada dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena mereka enggak ngerti apa maunya Tuhan. Karena tidak mengalir dalam aliran kuasa Roh Kudus. Ya. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa berinfluence. Memiliki pengaruh dalam komunitas gereja. Termasuk gereja-gereja di luar sana. Kita harus pengaruhi. Saudara gak usah takut dengan ada gereja yang ambil jemaat orang. Gak usah pusing dengan itu. Lakukan aja tugas kita. Hidup dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Ya, gak usah sibuk. Sebab gereja-gereja bikin conference, bikin rapat-rapat. Bagaimana menangkal gereja-gereja yang mengambil jemaat orang lain. Gak usah lakukan itu. Tugas kita hiduplah dipenuhi Roh Kudus. Maka gereja ini hidupmu akan membawa pengaruh untuk komunitas. Di sekelilingmu bahkan komunitas-komunitas yang lain. Di daerah di mana engkau ada. Katakan amin. Amin.
Amin ya. Jadi mulai baca firman lagi ya. Atau anak saya itu setiap hari, Noah itu. Dia bilang, papi aku bangunkan ya setiap 4:30 sebab aku mau ikut doa sama papi. Tapi saya nggak kasih karena dia harus sekolah. Jadi setiap hari Sabtu baru dia gabung untuk berdoa bersama. Tapi hari biasa saya bangunkan dia 5:30. Berdoa sebentar, lalu dia mandi, lalu dia berangkat ke sekolah. Sebab 6:30 sudah harus berangkat ke sekolah. Ya, dia sangat aktif sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dia bangunnya kepagian, nanti repot, gampang sakit. Jadi saya bilang sama dia, hari Sabtu aja Noah ikut doa. Tapi hari biasa berdoa, tetap dia berdoa. Nah jadi saudara, ayo. Mengertilah tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Kita ini ada hari ini bahkan kita melayani karena Roh Kudus yang melayani kita lebih dulu. Bahkan kan Alkitab bilang gini, kalau kita udah nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi berdoa kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan. Roh itu akan menyampaikan permohonan-permohonanmu kepada Bapa. Itulah bentuk pelayanannya untuk kita. Jadi kita jangan bangga kalau hari ini engkau bisa melayani semua karena Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh memegahkan diri. Yang kedua Bapak Ibu, the kingdom, the government. Nah saudara-saudara, kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat, tetapi sebuah sistem pemerintahan. Saya percaya karena kita ini orang-orang rock tahu ini ya. Bukanlah tetapi sebuah sistem pemerintahan Allah yang memerintah melalui rohnya dalam kita, yaitu baitnya. Hingga pikiran, perasaan, saya dengar khotbahnya Karoni minggu lalu ini ya. Pikiran, perasaan dan kehendak katanya. Kehendak Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Nah dalam pemerintahannya Bapak Ibu ya, kita perlu mengerti dimanapun kita berada. Di situ sorga hadir, katakan amin. Dimanapun orang percaya ada, di situ sorga harus ada. Itu sebabnya kita jangan jadi orang-orang yang gak disukai orang Bapak Ibu. Gimana kita mau jadi kesaksian, bagaimana kita mau membawa pengaruh kalau hidup kita aja gak disukai orang. Gak disukai orang itu macam-macam. Cara penampilannya, penampilan juga penting saudara. Tapi yang paling utama nanti bicara kepada hati. Sebab saya percaya gini, kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, pasti penampilan kita juga baik dan apa adanya. Amin. Hari-hari ini banyak pendeta yang gak disukai orang. Disorot orang. Kebetulan kemarin lagi viral ya. Ada pendeta, ini karena lagi viral saya berani ngomong. Yang tiba-tiba bilang gini, kalau gitu kalian aja yang kubur. Pendetanya tinggalkan mayatnya. Ada yang dengar ini? Saudara, Molosongoni tanam hamua katanya. Kebetulan saya itu orang saya itu ya. Dan kebetulan dia marga Simanjuntak juga itu ya. Pendeta itu. Tapi saya nggak salahkan dia juga. Karena memang itu aturan di sinodenya mereka. Nggak boleh bawa apa-apa di dalam peti. Ya nggak boleh. Itu ada tertulis di ADART-nya mereka. Kalau kita di GBI masih boleh bawa emas, bawa mobil. Masih silakan. Gitu ya. Sebab itu tidak menyelamatkan. Tapi bisa menyesatkan orang yang lihat kamu kubur apa dengan mayat itu. Mereka akan gali kuburnya gitu. Nah jadi sekarang ini kita melihat bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang tempat. Tapi di mana orang bisa menikmati sorga waktu kita hadir. Saya bilang pendeta ini gak salah. Tapi banyak kali kadang-kadang cara kita ini gak baik dilihat orang. Itu sebabnya kita harus menjadi orang yang menyenangkan Bapak Ibu. Menyenangkan bukan untuk cari muka, bukan. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. So banyak orang juga yang jilat sana, jilat sini. Tapi di sini tidak ada yang mengaku. Amin. Ya. Enggak karena memang enggak ada. Amin ya Pak ya. Di sini enggak ada. Saya percaya enggak mungkin ada yang digembalakan oleh Pak Roni. Terus jilat sana, jilat sini. Di sini semua aman. Katakan amin. Ya jadi kita menemukan hamba-hamba Tuhan hari ini. Waduh mengerikan Bapak Ibu. Mungkin saya harus buka-bukaan lah sedikit sama kita karena saya juga jemaat di sini lah, anggaplah jemaat di sini ya. Amin. Bagaimana saya ikuti di Instagram itu Pastor Mamon. Ya. Saya banyak berkomentar juga di sana. Coba-coba ikut-ikut gitu ya, tapi saya berkomentar dengan baik. Sehingga orang masih bisa melihat ada pastor, ada pendeta yang bicaranya masih baik. Katakan amin. Yang pendeta lah pakai jam 2 miliar, saya bilang gak ada salah dengan itu. Tapi banyak orang jadi menolak kependetaan kita ini. Jubah keimamatan pendeta itu jadi gak ada harganya Bapak Ibu. Kita harus bertobat dari hal-hal seperti ini. Saudara bukan kita gak boleh kaya karena memang kita dilahirkan untuk kaya, katakan amin.
Tapi bukan berarti kita nggak jadi berkat untuk banyak orang. Saya masih bersyukur karena saya memang nggak punya jam miliar-miliaran lah gitu ya. Jadi saya nggak tergoda. Tapi kemarin kan kita dengar paus baru datang. Jamnya berapa harganya? 100. Itu ibu udah apa? Korupsi ya. 180 ya. Ya, yang saya baca 180, tapi mungkin juga 125. Mereknya cuma Casio. 125.000. Saya setuju lah 125 aja ya, daripada nanti saya nggak bisa pulang. 125.000. Saudara, paus tuh nggak banyak ngomong. Cuma datang, dia naik mobil juga, mobil ya, apa? Avanza. Innova Zenix ya, dia yang baru ya. Saya berpikir juga gini, kalau dia naik Mercy susah juga dia mau duduk kan, susah kan gitu kan. Ya bener juga dia naik mobil itu gitu. Alphard ya saya nggak tahu lah kenapa ya. Jadi dipilihkan Innova. Dia nggak banyak ngomong, dia cuma ngomong satu patah dua kata dia pulang. Dia pergi ke Istiqlal, dia ngomong nggak banyak, dia pulang. Tapi dengar baik-baik, hidupnya jadi berkat. Saudara, kita harus diterima orang, kita ini harus baik saudara. Supaya kita bisa berpengaruh dalam kerajaan dunia ini. Kerajaan Allah harus menguasai kerajaan dunia ini. Katakan amin. Nah jadi bukan bicara tentang tempatnya, tapi bicara tentang hadirnya kuasa roh Allah di tempat di mana kita ada. Katakan amin. Saya berjanji kepada diri saya, Bapak Ibu, kemanapun saya pergi, orang harus tertawa. Saya berjanji kepada diri saya. Kalau kemanapun saya pergi, orang harus senang lihat Tuhan lah paling enggak, melalui saya. Amin. Kan enggak mungkin mereka, kamu lihat Tuhan aja sendiri kan enggak bisa. Jadi kita harus berjanji kepada diri kita. Saya berjanji kepada diri saya, kemanapun saya pergi, orang harus tersenyum. Walaupun di sini hari ini saya marah-marah gitu ya. Nah saudara-saudara, dengar baik-baik. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Righteousness katanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, bicara tentang kebenaran, righteousness itu bicara tentang hukum. Kalau kita mencari, mengejar isi hati Tuhan, hukum yang sama akan datang kepada kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita mencari kebenaran firman Allah, lebih dari yang lain saudara-saudara, lebih dari kita mencari uang, lebih dari kita mencari jabatan, lebih dari kita mengejar posisi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau hidup dalam hukum, dengar-dengar, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di Rock Ministry ini saya boleh bersaksi ya, sama Kak Roni saya udah bersaksi. Kak, saya ini kan orang baru di Rock Ministry. Saya baru Bapak Ibu, 2016 saya baru bergabung. Ya, lalu saya percaya bahwa Tuhan yang bawa saya ke GBI Rock ini. Bukan karena kemegahan Pak Arifin, kemegahan Pak Roni, bukan. Saya menghormati mereka ya. Tapi saya percaya Tuhan bawa saya di GBI Rock ini. Jadi waktu saya bergabung di 2016, saya itu seperti layangan putus. Melayani puluhan tahun, tapi tiba-tiba saya nggak dianggap anak, mau menikah gagal, mau bunuh diri juga nggak bisa. Itu kan ngeri ya. 2 kali mencoba bunuh diri, tapi gagal. Ini kalau bukan Tuhan yang sayang sama saya, udah mati saya ini. 1 kali di mana itu, Lumpur Lapindo, apa itu daerah Sidoarjo, habis berkhotbah di gereja Allah Baik. Iblis ngomong-ngomong, itulah buka-buka pikiran sama iblis. Ngomong-ngomong, udah lompat aja ke lumpur, kalau enggak itu ada kereta api, mati aja kau di situ. Saya pikir iya juga ya, saya udah melayani Tuhan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, 23 tahun berbakti waktu itu dalam sebuah gereja. Tiba-tiba saya ditolak, nggak bisa kamu dengan anak saya, sebab kamu bukan ini. Wah disebut tiba. Dan saya merasa, apa ini Tuhan? Jadi saya mau mati aja rasanya. Waktu saya mau tabrakkan diri ke kereta api, tiba-tiba ada bapak tua tarik tangan saya. Pak, ada kereta. Dalam hati saya, gue juga tahu ada kereta, memang gue mau mati. Saudara dengar, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Yang kedua, saya mau bunuh diri di rumah saya. Habis khotbah juga ya. Itulah hamba-hamba Tuhan ini ya. Habis khotbah masih mikir macam-macam. Karena belum di rock ternyata. Belum dalam kerajaan Allah gitu ya. Pengajarannya. Bukan gerejanya, pengajarannya. Tadi pagi istri saya dengerin ini jam 4:30, istri saya udah dengerin. Gereja mana itu sayang? Gak tahu gereja mana nih katanya. Tapi dia pengajarannya tentang kingdom semua. Kingdom semua. Saya bilang, dari tadi abang dengar dia ngomongin tentang kerajaan Allah terus. Iya bang, tapi gak tahu nih gereja mana katanya gitu.
Jadi balik lagi bukan gerejanya, tapi pengajarannya di bawah pimpinan Pak Timotius Arifin dan Pak Roni Daud Simeon. Kesanalah Anda harus pergi. Amin, katakan ya. Nah jadi sampai mana tadi saya? Yang kedua saya mau bunuh diri pakai pedang. Saya udah tusuk di sini, habis khotbah, beli VCD waktu itu tahun 2014 ya, 2014. Saya mau tusuk leher saya sambil nonton tapi saya nangis. Filmnya film perang, film action, tapi saya nangis. Kok jadi bodoh kan gitu ya. Orang kalau nggak hidup dalam kerajaan Allah itu begitu, aneh gitu ya. Ngomong Yesus tapi kelakuannya nggak percaya Yesus. Jadi saya mau bunuh diri, tiba-tiba anak rohani saya datang. Bang, kami datang, abang pasti sudah sembuh katanya. Nggak jadi lagi saya bunuh diri, saya simpan lagi. Jadi saya percaya 2 kali percobaan ini. Kalau bukan Tuhan enggak ada saya hari ini. Jadi saya bersyukur. Dan kita harus hidup dalam kebenaran, righteousness. Hukum yang kebenaran. Yang Yesus bilang gini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Yesus enggak bilang aku jalan menuju kepada kehidupan. Dia enggak bilang gitu, tapi dia bilang akulah jalannya, akulah kebenaran itu sendiri, dan akulah hidup. Kalau kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, dengar baik-baik, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jadi saya bilang gini, saya mulai merintis gereja, buka-buka gereja. Di tahun keberapa saya tiba-tiba dipanggil Pak Roni, Tokap udah berapa yang di Jambi? Udah 3 Pak, Kak yang kita rintis. Kalau begitu udah jadi rayon itu katanya. Ayo kamu langsung nanti tahun 2000, awal-awal Covid 2020. Saya didoakan menjadi ketua rayon. Gak pernah kejar-kejar kedudukan Bapak Ibu, enggak. Gak kepengen juga jadi ketua rayon. Tetapi karena kita melakukannya, disukai semua orang. Hidup dalam kebenaran, righteousness. Hidup berdasarkan hukum Allah. Semuanya yang lain akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jangan takut, jangan kejar sesuatu yang fana Bapak Ibu. Kejar kebenaran, kejar kerajaannya. Maka engkau akan melihat tidak ada satupun yang kurang dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat hidup kita semua leading as influencer in my community. Matius 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, kita ini hidup dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya, dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Orang kalau udah hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, di dunia ini aja kita taat sama pemerintah, katakan amin. Saya belajar untuk naik mobil, saya ini dulu suka kebut-kebutan Bapak Ibu. Memang pembalap lah. Iya benar-benar. Tapi setelah saya ngerti, dan terutama setelah saya masuk di GWI Rock, saya bersaksi nih. Saya nggak mau lagi masuk di jalur busway. Nggak mau kebut-kebutan lagi, di jalan tol ya 100 udah paling tinggi. Itulah gaya hidup kita, katakan amin. Tapi kalau yang belum jangan bilang gitu aja ya. Saudara harus berubah saudara-saudara. Saya waktu pertama-tama saya pikir nanti saya jadi terlambat, saya jadi ini. Enggak saudara-saudara. Justru waktu kita hidup dalam kebenaran, dalam hukum-hukum Tuhan, hidup kita itu jadi aman. Kita tidak dicari-cari, dikejar-kejar hukum. Karena kita ini hidup berdasarkan hukum. Wah, saya lihat itu beda. Kita nggak bisa bersaksi kepada komunitas kita. Ayo kita hidup benar. Lah orang di jalan tol aja kita masih jalan kiri terus. Bahu jalan terus disikat. Yang ngerti katakan amin. Om Rio katakan amin ya. Berubah kita ini, berubah bertobat kita ini. Saudara-saudara dari hal-hal yang sederhana. Dan Tuhan bilang gini sama kita, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebelum saya masuk di Rock ini sebelum nikah Bapak Ibu, waduh ngeri saya. Di jalan tol itu saya udah kayak orang gila saya. Di naik busway, kebetulan saya punya banyak teman-teman polisi-polisi kan. Karena sering melayani di Makobrimob, di Polda gitu. Jadi kalau apa-apa tinggal sebut nama di telepon, oh ya itu orang kita dilepasin gitu. Tapi hari ini saya gak mau lagi lakukan itu. Saya ngerti, pembelaku hidup. Dia Yesus Tuhan namanya. Nggak ada yang lain saudara-saudara. Satu-satunya yang bisa kita andalkan cuma Tuhan Yesus.
Itu sebabnya kalau kita mau berpengaruh di dalam komunitas kita, saudara-saudara, hiduplah dalam pemerintahan kerajaan Allah, the kingdom. Yang ketiga, saya cepat ya. Saya kalau ngomong lama biasanya, karena saya tahu saya jarang-jarang diundang kan gitu ya. Takutnya nggak lengkap saudara dapat. Ini agak sindir-sindir sedikit ya. Enggak lah, enggak. Yang ketiga itu the earth, the territory. Teologi kemakmuran dalam kerajaan sorga. Yaitu bicara tentang yang terbesar, terhormat harus menjadi yang terkecil atau pelayan dari semua. Saudara, saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan banyak modelnya. Tapi saya bersyukur bapak-bapak rohani kita di GBI Rock gak lakukan itu. Saya ketemu dengan model hamba Tuhan yang begitu turun, dijemput, tasnya harus kita yang tarik. Buku-bukunya harus kita bawa, kalau datang dijemput di bawah. Tolong ini saya ya, tolong ini. Semua tolong. Ngatur sebetulnya. Padahal Tuhan bilang apa? Anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya untuk semua orang. Saya mengucap syukur saudara. Sekali lagi saya ada di GB Rock, saya punya bapak-bapak rohani. Dan teologi kemakmuran ini saya pegang baik-baik. Saya ada untuk melayani. Ada sebuah statement bilang gini. Sejauh mana engkau bersedia untuk melayani. Sejauh itu juga engkau berhak untuk memimpin. Makanya jangan mau jadi pemimpin hebat. Enggak usah saudara-saudara. Mau jadi pemimpin hebat, layani. Mau jadi pemimpin yang terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Melayani. Turun lebih jauh. Saya pergi ke banyak kota. Sebulan saya ini dapat rohnya Pak Roni kayaknya gitu ya. Terbang sana, terbang sini, terbang sana. Kak Roni pernah telepon saya, Tokap kamu kemana-mana aja ini kamu. Ya saya cuma bilang, kan saya ngikutin Kak Roni. Lalu dia ketawa, iya gak apa-apa katanya. Ya yang penting melayani. Jadi kemanapun kita pergi Bapak Ibu, ayo kita melayani. Saya di gereja, Kak Roni juga saya lihat masih geser-geser kursi di sini. Saya di gereja, saya masih pel gereja saudara-saudara. Dari pelayanan ini di GBI Rock ini, Tuhan percayakan kita di GBI Rock yang ada di Belesa membuka 9 gereja yang baru. Bahkan sebelum saya masuk di GBI Rock, sebetulnya sudah ada 80 perintisan yang Tuhan percayakan untuk hidup saya bisa merintis. Hidup melayani memang. Tapi dulu saya melayani, baru saya ngerti gini, dulu saya melayani diri saya sendiri. Dulu saya melakukannya supaya saya dipandang orang, dilihat orang. Tapi setelah saya mengerti prinsip kerajaan Allah. Kalau kita mau teritorial kita diperluas, layani. Layani lebih banyak orang. Dahulukan orang lain Bapak Ibu. Ini paling gampang dilihat kalau di meja makan. Coba kita lihat pemimpin-pemimpin kita kalau lagi di meja makan. Kalau udah rebut-rebutan makanan, aduh kasihan. Saya bersyukur saya diajar bapak saya. Saya dilahirkan di keluarga kaya Bapak Ibu. Agak berbeda dengan kalian mungkin ya. Ya bapak saya ajar sama saya, kasih orang lain duluan. Gak apa-apa kita gak makan, kita bisa makan di tempat lain. Itu yang diajar bapak saya. Walaupun bapak saya bukan orang percaya yang bagus gitu. Tapi karena dia ngerti hidup susah, bagaimana susah, diajarkan saya itu. Jadi saya sering melihat hamba-hamba Tuhan makan. Apalagi kalau kita di camp-camp ya, Pak Jansen ya. Udah dikasih tahu panitia, masih ada di belakang. Wow tapi setumpu, wow begini-begini, gunung-gunung semua. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kehidupan katanya. Dengan imanku, kuhadapi semua. Saudara kita harus bertobat. Tapi saya sering ngelihat itu kalau hamba-hamba Tuhan lagi makan. Itu. Saya belajar juga dari siapa di sini? Suaminya Ci Juli. Apa aja diurusin. Sampai yang gak perlu diurus juga. Ya. Tapi itu contoh seorang pelayan Bapak Ibu. Mendahulukan orang lain. Bagaimana kita bisa berdampak di komunitas kita kalau kita gak mendahulukan orang lain. Gak bisa. Saya di rumah masih ngepel rumah. Saya masih ngepel Bapak Ibu. Saya ini gembala loh gitu ya. Oh gembala kayak yang kemarin itu yang itu. Kuburkan aja. Saya ini pendeta. Emang kenapa kalau pendeta? Kan jadi begitu kan. Dengar dia lihat videonya ya kan. Adakah yang salah dengan dia ngomong saya ini pendeta? Enggak ada yang salah. Tapi cara dia jadi salah. Dia jadi gak disukai orang. Kenapa memang kalau pendeta? Itu kan tugasmu digitu-gituin. Saudara kita harus berubah.
Dalam Markus 9 ayat 33-37 dikatakan demikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu ataupun yang terbesar ataupun jadi pemimpin, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, kalau kita mau jadi yang terbesar, pelayanan. Berilah dirimu untuk melayani. Layani orang lain. Saya mendapati gini, ternyata kepuasan kita dalam hidup ini bukan apa yang kita capai, bukan. Tetapi waktu kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, itulah kepuasan roh kita sebetulnya. Yesus itu memberi dirinya untuk melayani Bapak Ibu. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Saya ingat di tahun 2002, kaki saya ini dibasuh oleh gembala saya yang dulu. Dia yang membasuh, saya yang nangis. Saudara. Dan waktu saya lakukan itu kepada murid-murid yang Tuhan percayakan kepada saya yang membasuh kaki murid-murid saya. Mereka yang nangis. Dalam hati saya, air mata buaya kamu ini. Gitu ya. Tapi saudara, waktu saya lakukan itu, saya melihat bagaimana kesetiaan orang-orang yang kita pimpin, yang saya pimpin. Saya percaya bahwa keteladanan Kristus itu nggak ada yang lebih dari itu. Makanya ayo saudara-saudara. Ya, dia jelas dikatakan jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, terbesar. Ataupun jadi pemimpin, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Saya sekali lagi mengucap syukur di GBI Rock. Saya melihat Pak Arifin kalau datang ke Belesa, Pak mau makan apa? Mau makan di restoran mana? Mau ini? Kita tanya. Saya udah bilang sama anak-anak kita hospitality, udahlah tanya aja. Pasti Pak Arifin bilang enggak usah. Ya, nanti saya bisa makan sendiri. Ataupun kalau kita paksa-paksa, Pak harus makan. Ya udah apa yang ada aja. Enggak usah cari yang sana, cari yang sini. Apa yang kalian makan, itu yang saya makan. Beda dengan yang kalian tahu lah ya, saya nggak tahu siapa. Sangat berbeda saudara. Sangat berbeda. Saya kemarin diajak 2 bulan lalu saya diajak nongkrong sama Pak Arifin ya. Nongkrongnya di GI tentunya ya. Beda dengan kalian main-main di pinggir-pinggiran ya. Waktu di GI kan kita datang ngobrol-ngobrol tentang Rockman. Woi. Lalu Pak Arifin mulai ngasih tahu gini. Ini Rockman tuh begini. Kita ngobrol-ngobrol, kami yang bayar Pak. Jangan, saya ini bapak kalian. Ngeri. Untung saya bukan bapak kalian semua ya. Celaka hidup saya. Jadi saya bersyukur saya punya bapak. Dan bapak ibu di sini punya Pak Roni yang jadi bapakmu ya. Jadi kalau minta makan, mintalah sama bapakmu, bukan saya ya. Saudara, saya melihat ini di kegerakan, di kelompok kita. Kalau Pak Ari kan bilang di kelompok kita. Saya berdoa, bukan cuma bapak-bapak kita yang lakukan itu, tapi kita semua. Amin. Saya kalau pergi ke daerah-daerah sekalipun saya melayani, saya contoh kehidupan bapak-bapak rohani kita. Saya diundang ke sana untuk melayani. Saya tahu lah orang-orang di kampung, di daerah ini kan mereka sebetulnya ingin memberi yang terbaik kan buat para pelayan. Tapi kita bilang, enggak, simpan uang kalian. Ini saya yang bayar. Wih, lalu mereka bilang gini, kalau gitu Pak nanti diundang lagi. Lalu saya bilang enak aja sekali ini cukup. Saudara, ayo mari kita berubah. Katakan amin ya. Supaya teritorial kita diperluas. Supaya banyak tempat-tempat yang baru yang Tuhan bukakan. Untuk kita bisa membawa pengaruh kerajaan sorga dinyatakan. Ya, yang keempat, the culture ataupun lifestyle. Culture ataupun budaya adalah penyembahan kita dalam roh dan kebenaran yang menjadi bentuk sistem persenjataan dalam kerajaan Allah.
Jadi gaya hidup kita ini senjata yang utama Bapak Ibu. Cara hidup kita, makanya Alkitab bilang gini, supaya dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kalau cara hidup kita dilihat orang gak baik gitu ya. Waduh gaya hidupnya, kemarin itu kan Kak Roni sempat masuk juga ke Pastor Mamon ya. Yang dia naik jet pribadi. Banyak orang telepon saya karena mereka tahu saya ini anaknya Pak Roni kan. Gap, itu kenapa bang, ini kenapa bang. Lah itu kan Kak Roni cuma diajak. Kalau ditanya punya uang ya gak punya uang. Pak Roni naik jet pribadi kan gitu kan. Saya yakin sekali dia gak akan mampu, saya bilang gitu ya. Saya yakin sekali. Tapi kalau dia bisa naik jet pribadi, itu kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan melayani Pak Roni, katakan amin. Saudara mau hidupmu dilayani oleh Tuhan? Layani yang lain. Beri diri untuk jadi kesaksian. Maka Roh Kudus akan melayani hidupmu. Itu janji Tuhan buat kita semua. Amin. Saudara, ayo saudara-saudara, kita bangun gaya hidup. Supaya kita bisa membawa pengaruh dalam komunitas. Yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kalau saudara lihat gambar ini kelengkapan senjata Allah. Ada ketopong keselamatan, kemudian ada perisai iman ya dalam roh. Kasut kerelaan memberitakan Injil, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baju zirah kemenangan. Saudara, kita seringkali berpikir itu Tuhan kasih untuk kita untuk ngelawan orang, enggak. Kita pikirnya kan begitu kan. Tapi sebetulnya ini semua diberikan kepada kita untuk menaklukkan diri kita. Saudara tangkap nih baik-baik. Kadang-kadang kita berpikir kita dikasih pedang untuk membebaskan orang-orang yang terikat. Bukan saudara-saudara. Tuhan kasih pedang kepada kita, ini ikat pinggang, pedang roh. Sebetulnya untuk mematikan kedagingan kita sendiri. Jadi kita diberi pedang waktu orang menghina kita. Ataupun ada orang yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Kita pakai pedang itu untuk melawan mereka dengan pedang roh itu. Bahwa kamu itu salah. Enggak saudara-saudara. Pedang itu kita gunakan untuk memutuskan ataupun mengalahkan keinginan-keinginan emosional kita Bapak Ibu. Supaya kita ini tetap bisa menjadi saksi untuk orang lain. Katakan amin. Ya, jadi waktu ada ketopong keselamatan ini aman. Akal pikiran kita dijaga dengan baik sebetulnya. Bukan untuk ada hantaman-hantaman dari luar. Jadi gini, waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, kita pergunakan seluruh kelengkapan senjata Allah ini. Saya mau katakan gini, peperangannya udah selesai di salib. Yesus sudah mati di salib. Dan Yesus sudah bilang gini, tetelestai, sudah selesai. Tugas kita berdoa pakai semua kelengkapan senjata Allah ini. Untuk kita bisa berdiri teguh hari ini. Dan waktu kita aman dalam hal-hal ini, dengar baik-baik. Kita jadi kesaksian. Jadi orang bukan karena kita lagi, tapi karena Tuhan. Tuhan kasih kasut kerelaan memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya kita tahu berdoa. Tuhan, apapun yang aku lakukan, orang datang kepada Tuhan. Kadang kita berpikir, oh itu kan kasut kerelaan memberitakan Injil, ini karunia untuk para penginjil. Enggak saudara-saudara, untuk kita semua. So waktu kita bisa menahan diri kita. Untuk tidak menghina orang yang menghina kita. Untuk tidak melawan orang yang menyakiti kita. Kita menahan diri kita, kita menahan kaki kita. Maka orang lain diselamatkan. Karena mereka bilang gini, siapa Tuhannya orang ini? Itu sebabnya saudara-saudara, berdoa selalu. Pergunakan ketopong keselamatan, baju zirah kemenangan, ikat pinggang, lalu pedang roh, kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman di dalam roh. Pakai semua itu saudara. Untuk apa? Untuk kemenangan diri kita. Bukan untuk kita pakai menghancurkan orang lain saudara. Tetapi untuk kita sendiri. Dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 bicara tentang ucapan bahagia saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang
yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara-saudara, inilah culture kita. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya nih. Mana ada dia? Dia 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Waktu kita bisa membalas. Tapi kita tidak membalas. Itu murah hati. Lemah lembut. Saudara, saya punya pengalaman. Saya pernah diludahi orang. Tapi saya bilang terima kasih. Memang gak enak saudara. Tapi saya ngerti. Bahwa budaya kerajaan sorga. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi berapa banyak kita gagal. Kita bilang kita orang Kristen. Kita punya sorga. Tapi hidup kita tidak sesuai dengan budaya kerajaan sorga. Waktu kita bisa mengambil hak yang haknya kita. Tapi orang membutuhkan itu. Lalu kita bermurah hati. Lembut hatinya. Mudah dibentuk. Mudah berkata, enggak apa-apa. Kamu pakai aja. Karena kamu lebih perlu daripada saya. Saudara, itulah yang dikatakan murah hati. Dan itulah gaya hidup kerajaan Allah. Lifestyle kita. Ya. Kemudian apa lagi? Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, membawa damai gak kemana-mana. Jangan-jangan kita gak disukai orang kehadiran kita. Ya, saya berjanji sama diri saya. Kalau saya diundang di satu tempat, pasti saya diundang kembali. Gitu. Loh, saya berjanji kepada diri saya, kan gak ada yang salah, men. Loh iya, supaya saya menjaga sikap saya. Maksudnya nanti diundang lagi, bukan di sini maksudnya, bukan. Bukan. Di tempat-tempat lain ke daerah-daerah saya berjanji. Saya harus bersikap baik. Supaya hamba-hamba Tuhan di daerah, jemaat-jemaat di daerah. Mereka lihat, Pak datang lagi ya. Kan ada orang begitu mau pulang dibiarin aja kan. Kan ngeri kan kalau kayak gitu kan. Ya ngeri kan. Saya terakhir dari Krayan Bapak Ibu. Udah pernah ke Krayan ya. Saya melayani 2 bulan lalu saya dari Tarakan terbang lagi naik pesawat kecil. Ya, waktu saya naik pesawat itu ada ayam, ada kambing di dalamnya gitu satu pesawat. Ya saya senang-senang aja sih karena memang orang misi. Jadi waktu sampai di sana banyak ngobrol, orang-orang undang lagi, saudara-saudara dengar baik-baik. Bukan persembahan kasih yang kami cari. Bukan. Saya melihat di sana orang membutuhkan. Di sana sebetulnya kaya. Kalau secara bumi alamnya Indonesia ini nggak ada yang kaya. Yang nggak kaya itu cuma orangnya aja, akhlaknya nggak kaya gitu. Jadi saya lihat orang di sana disuruh pelayanan di gereja kecil, tiba-tiba ada dari pendeta dari tempat lain gitu ya. Pilih gereja yang lebih besar. Saya cuma ditanya sama gembala di sana kan. Pak Togap gimana Pak? Tadinya kami udah rencanakan Bapak di gereja yang ini, yang Pari Ivin kemarin khotbah di sana. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Tapi pendeta yang itu mintanya dia yang di situ. Bapak bisa nggak di gereja yang ini? Di mana aja, nggak usah pelayan juga nggak apa-apa. Saya bilang, walaupun saya agak marah sebetulnya. Enggak saudara-saudara. Bukan pelayanan yang kita kejar. Tapi hidup yang berdampak. Hidup yang berguna. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Tuhan. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang terakhir, the community ataupun country. Jadi saudara gini, perubahan hidup kita, pengaruh hidup kita ini bukan cuma bicara tentang gereja. Tapi bangsa, teritorial nih tadi ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka teritorial kita diperluas. Pengaruhnya kepada siapa? Komunitasnya yang mana? Bangsa. Dalam 2 Tawarik kan jelas dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut, bertobat, berdoa, mencari wajahku. Maka di sanalah aku akan memberikan berkatmu dan memulihkan negeri mereka. Jadi pengaruh kita ini bukan cuma gereja, tapi negeri ini Bapak Ibu, bangsa ini. Katakan amin. Ya, saya beberapa kali diminta untuk pindah ke Amerika Bapak Ibu. Tapi saya bilang kepada diri saya berjanji sama diri saya lagi dan tentunya sama Tuhan. Bahwa saya harus berguna dulu di negeri ini. Ya, dari tahun 2014 saya sudah diminta untuk ke Amerika. Terakhir saya ngomong sama istri saya, sayang gimana kalau kita diminta melayani di luar negeri. Istri saya juga agak-agak punya keinginan, dia bilang kalau ke Amerika janganlah bang. Kita kalau kemana kamu mau, ke New Zealand aja katanya gitu ya. Jadi doakan kami ya Bapak Ibu supaya tetap di Indonesia aja ya. Gitu ya, doakan kami. Saudara, ayo. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, pengaruh kita itu bangsa. Bukan cuma sekedar gereja, bukan cuma kota,
Tapi negeri ini Tuhan percayakan kepada kita. We are not the preacher, saudara-saudara. The preachers of Christ, but we are a letter of Christ. We are not a messengers, but we are the message. Katakan amin. Saya selalu ingatkan juga kepada banyak anak-anak rohani saya. Kita tidak sedang mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah, tentang firman Allah. Tapi hidup kita ini adalah pesan kerajaan itu sendiri. Amin. Itu sebabnya mari kita berubah. 2 Korintus 3:3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, mari kita jadi firman Allah yang terbuka. Orang lihat kita, mereka bilang, betul Tuhan itu hidup. Betul Yesus itu hidup. Nah, belajar dari Raja Daud yang identik dengan gembala, dikatakan gini, Daud adalah raja yang berfungsi sebagai bapa ataupun gembala, yang menjadi teladan dan yang menyediakan sandang, pangan, papan bagi orang-orang yang ia gembalakan atau bapai. Dalam 1 Samuel 22 ayat 20 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, dalam firman Tuhan kita baca bahwa orang-orang yang gak punya tempat untuk pergi kemanapun ini digembalakan oleh Daud dan mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Bagaimana dengan kita di komunitas? Mungkin komsel kita baru 10 atau 7 orang, 15 orang. Kita datang bukan menjadi bukan menjadi orang yang transaksional. Saya akan menggembalakan kalian, tapi kalian harus lakukan ini buat saya. Banyak yang begitu, saudara. Gembala-gembala komsel. Tapi kita menjadi orang-orang yang transformasional. Orang datang bersama-sama dengan kita dan orang berubah hidupnya. Katakan amin. Amin. Kita harus sampai pada posisi ini. Orang dekat dengan kita, mereka masuk dalam gereja kita, dalam komunitas kita. Dan mereka mengalami perubahan, transformasional. Bukan hanya transaksional. Banyak orang transaksional Bapak Ibu. Mereka hitung-hitungan, saya kan udah lakukan ini. Ada satu gereja yang kita sedang layani di Pekanbaru nih ya, saya bersaksi aja. Pak Roni minta saya juga ke sana, karena ini terjadi saudara. Ya dilaporkan ke kita bahwa pendetanya, semua uang harus ke pendeta. Semua. Lalu tiba-tiba di rapat pendeta bilang, kami kan perlu transport, kami kan perlu ini, kami perlu hidup juga, kami perlu ini. Ya, saya bilang belajar dari Yesus. Kita ini hidup bukan karena pemberian jemaat. Kami hidup sebagai hamba Tuhan. Kami hidup dari Tuhan yang mempercayakan pekerjaan dan pelayanannya kepada kami. Kami bukan hidup dari perpuluhan yang Bapak Ibu berikan. Tapi kami hidup dari Tuhan. Woi saudara-saudara, gak mudah memang. Tapi hari ini kita harus sama seperti Daud. Dia dikejar-kejar, tapi dia menggembalakan 400 orang ini. Dan tidak transaksional, tetapi transform orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jangan sampai 2-3 orang dipercayakan terus kita tinggalkan begitu saja. Karena buat kita, enggak ini buat saya, tidak tidak menguntungkan buat saya. Enggak worth it, itu bahasa Batak ya. Nggak worth it saya melayani orang segini, saya kapasitasnya kan begini kan gitu kan. Dengar saudara-saudara, Daud itu raja tapi dikasih orang-orang yang jahat nih. Dia diurapi loh dia jadi raja. Tapi dia dikasih orang-orang begini, tapi dia layani orang-orang itu. Ya, yang terakhir ya, hubungan komunitas kerajaan Allah bukanlah komunitas yang berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan komunitas. Sebab komunitas kerajaan Allah adalah komunitas yang berdasarkan pada Kristus ataupun kasih. Yang menjadi dasar batu penjuru dari segala sesuatu yang hendak dikerjakan ataupun dibangunnya. Yang menjadi bentuk dari penyembahan ataupun avoda. Jadi pelayanan kita itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hingga kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di sorga. Melalui gambar wujud Allah yaitu Kristus yang terpancar melalui warga kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan.